Ali, Usman, Abu Bakar, sama si Waluyo. Ali, Usman. Si Ali, Waluyo, Abu Bakar, sama Mulyadi. Siapa? Si Ali, Usman, Mulyadi, sama Abu Bakar. Yes. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau cerita tentang legenda legenda perampok di Indonesia. Dia bernama Kusni Kasdut. Dia bernama asli Waluyo. Dilahirkan pada tahun 1929 di Blitar. Masa kecil si Waluyo ini ya, kita sebut Waluyo dulu ya, itu menyedihkan. Dia itu anak yang miskin, bahkan dari sejak kecil dia itu tidak mengenal bapaknya. Bapaknya udah nggak ada tuh dari sejak dia bayi ya. Hingga hanya ibunya yang menjadi tulang punggung keluarga pada waktu itu. Ibunya itu bekerja sebagai petani biasa. Jadi bukan petani juga, lahannya bukan milik dia ya, lahannya itu milik orang, ibunya bekerja di situ gitu. Sampai si Waluyo kecil ini memberanikan diri untuk merantau ke kota sebelah, Blitar. Dia di Blitar ini bisa disebut jadi gelandangan juga bisa ya. Jadi dia itu hanya jualan permen, jualan rokok di terminal itu ya. Kalau kalian lihat anak-anak kecil yang jualan seperti itu di terminal-terminal, ya mungkin seperti itulah nasib dia waktu itu. Hingga waktu berlalu nih, dia menginjak remaja, karena pada saat itu adalah tahun-tahun kemerdekaan ya, perjuangan kemerdekaan tuh, tahun 45 ke atas, agresi militer yang kedua Belanda itu. Rasa nasionalismenya si Waluyo ini mungkin tergerak sama perjuangan rakyat Indonesia pada waktu itu. Hingga dia dengan sukarela mendaftarkan diri jadi tentara. Jadi tentara nggak resmi gitu, tentara rakyat seperti itu. Sampai berbagai pengalaman banyak dia alami. Mulai dari dia pernah ditembak. Jadi pada saat perang dia ketembak kakinya. Hingga sampai nanti ke dia dewasa, nanti jalannya rada pincang dikit gitu ya. Karena pengalaman dia ditembak oleh Belanda itu. Terus ada pengalamannya yang lain, dia pernah dipenjara. Waluyo ini dipenjara gara-gara mencuri ransum orang Belanda gitu. Jadi kayak senjatanya, kayak peluru-peluru itu dicuri dari gudang Belanda, ketangkap. Nah pada saat di penjara ini berarti kan dia sekitar remaja ya, umur 17, 16, 17 itu pada waktu itu. Dia diinterogasi sama orang Belanda. Wah, di mana? Kawan-kawanmu di mana? Segala macem kan ditanya sama Belanda. Kagak ngaku guys. Jadi rasa nasionalismenya ini tinggi banget ya. Sampai dia disiksa sama Belanda itu kagak ngaku, mingkem. Si Waluyo ini disiksa sampai ke mukanya babak belur, sampai ke badannya hancur, dihajar sama orang Belanda. Sampai dia akhirnya dialihkan ke penjara dekat kandang ular. Jadi ada kandang ular di sebelahnya itu kan. Dia merencanakan untuk melarikan diri. Dia kan bilang ke teman-temannya nih, gua mau melarikan diri. Gua gak mungkin di sini terus bisa jadi mayat hidup gua. Akhirnya dia merencanakan untuk melarikan diri. Nah teman-temannya ini gimana ya? Jadi mereka itu support sebenarnya ya, cuman karena nggak yakin gitu loh. Wah gimana caranya lo mau bebas penjara kayak gini? Susah banget bebasnya gitu. Jadi support nggak support temannya. Jadi teman-temannya ini hanya mendukung dalam bentuk menyediakan alat-alat melarikan diri yang diminta oleh si Waluyo. Jadi kan si Waluyo ini minta kayak sendok gitu kan, kayak garpu, tolong colongin dong gitu kan. Nah memang si Waluyo bilang gitu karena si Waluyo ini nggak pernah dikasih keluar dari penjara, dia nggak pernah ke istilahnya ke ruang makan seperti itu, nggak pernah gitu. Jadi dia di penjara terus, makanya dia nitip ke teman-temannya alat-alat itu. Si Waluyo ini dalam rencana untuk
melarikan diri dari penjara. Dia itu dengan alat sendok itu ya mencongkel besi penjara. Itu dilakukan setiap hari dengan harapan lama-lama nanti besinya bisa kelepas gitu. Memang kalau menurut gue itu gue setuju sama temen-temennya gitu. Jadi maksudnya ya nggak mungkin gitu loh, besi tebel-tebel penjara dicongkelin pakai sendok, kapan beresnya gitu kan ya. Si Waluyo ini tapi getol, jadi ulet banget. Wah, cobain tuh tiap hari gitu kan. Sampai akhirnya suatu ketika nih ada kejadian yang merubah segalanya gitu ya. Kandang ular nih, ular yang di sebelahnya itu lepas. Ularnya lepas sampai heboh penjara itu kan. Nah, si Waluyo ini dia melihat situasi ini sebagai suatu kesempatan. Dia minta teman-temannya itu untuk teriak ke sipir penjara itu kan. "Oi, ada ular lepas, kesini, tolongin ini, mau nyerang kami," gitu kan. Nah, akhirnya si sipir penjara pada datang. Itu sama sipir-sipir penjara itu bukannya ditembak ya, mungkin mereka nggak siap atau gimana, dilemparin itu ular. Dilemparin pakai barang seadanya, mau kayu-kayu, mau besi, dilempar-lemparin ke ular. Sampai ada salah satu benda itu yang akhirnya bisa membebaskan si Waluyo. Benda itu berupa bongkahan besi. Sama si Waluyo langsung cepet-cepet kan, bongkahan besi itu mendaratnya di dekat sel dia gitu kan. Dia langsung cepet-cepet ngambil bongkahan besi itu, disimpan nama dia. Nah, dari bongkahan besi itulah jalan keluarnya si Waluyo ini. Dia ngetokin itu besi. Jadi untuk menyamarkan suara itu, si teman-temannya itu disuruh buat kegaduhan. Mulai disuruh nyanyi, disuruh teriak-teriak, disuruh bercanda gitu. Jadi biar saat ngetokin besi itu nggak kedenger gitu sama penjaga gitu kan. Dia ngetrokin jeruji penjara itu pakai besi itu hanya selama 3 jam. Trok itu 3 jam, akhirnya engselnya lepas. Langsung dia sama teman-temannya, "Ayo kita kabur." Mereka diam-diam mengendap-endap, lalu berhasil mencuri senjata sama peluru. Ada penjaga, langsung ditodong sama mereka, disekap. Setelah itu penjaga itu diikat semua, dia lari. Sama teman-temannya tuh lari. Wah, penjaga yang lain tahu, dikejar, ditembakin tuh mereka. Sampai akhirnya kena kakinya si Waluyo ini. Dia akhirnya susah lari, sama teman-temannya langsung digotong kan. Wah, digotong, dibawa lari. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Hingga selama waktu berlalu, si Waluyo ini tidak tertangkap, keberadaannya tidak terendus oleh tentara Belanda. Sampai akhirnya perang berakhir. Belanda menarik mundur pasukannya ke negaranya. Kehidupan si Waluyo ini mulai berjalan dengan normal. Hingga dia bertemu dengan calon istrinya. Seorang gadis Indo, guys. Cantik Indo Belanda. Si istrinya ini nama Indonesianya ya, dia kan berganti nama tuh ke nama Indonesia. Mengganti nama menjadi Sri Sumarah Rahayu Ediningsih. Jadi si Waluyo ini sangat mencintai istrinya dan sangat membanggakan istrinya yang cantik. Dia sangat semangat untuk mencari kerja untuk kehidupannya. Wah, cari kerja. Kagak dapet, guys. Nggak dapat kerja, si Waluyo ini nyari-nyari kerja kemana-mana nggak dapat. Sampai dia mencoba untuk mendaftar jadi anggota TNI. Cuman sayangnya dia ditolak, tidak berhasil karena punya cacat di kaki bekas ditembak itu dulu. Kasihan juga ya, jadi dia udah berkorban, mempertaruhkan nyawa ya untuk Indonesia gitu istilahnya. Pada saat dia mau minta kerjaan jadi tentara itu malah ditolak gitu. Miris juga sih ya sebenarnya ini. Hingga akhirnya si Waluyo ini sempat down juga ya, cari kerjaan susah, nggak dapat segala macem.
sampai dia bertemu oleh seseorang yang akan merubah hidupnya. Dia bernama Muhammad Ali, atau lebih terkenal sebagai Bir Ali. Jadi pada saat itu Bir Ali ini adalah seorang preman kawakan. Dia seorang penjahat kawakan. Jadi sebenarnya perkawanan mereka ini perkawanan biasa ya. Jadi si Waluyo ini sering curhat gitu ke Bir Ali ini. Aduh Bir, gua susah banget nih dapat kerja, kehidupan gua ini gimana ini, istri gua ini kasih makan apa gitu kan, sering curhat seperti itu. Si Bir Ali ini akhirnya ngajakin si Waluyo ini untuk ngerampok. Akhirnya karena memang udah mentok gitu si Waluyo ini, akhirnya dia mengiyakan ajakan dari Bir Ali untuk melakukan kejahatan. Dalam melakukan aksi perampokan itu, si Waluyo ini bersama 4 orang. Ali, Usman, Mulyadi, dan Abu Bakar. Mereka mulai melakukan perampokan bersama-sama. Hingga si Waluyo ini lama-lama ketagihan. Dia mulai enjoy aja akhirnya ya. Pertama pasti tegang ya. Cuman akhirnya enjoy, bahkan sama teman-temannya ditunjuk sebagai kepala operasional gitu. Jadi rupanya si Waluyo ini orangnya pintar, cerdas ya. Jadi dia yang merancang, kita begini dulu. Itu si Waluyo ini yang ditunjuk. Jadi pada saat itu si Waluyo ini namanya mulai terkenal. Dia memakai nama samaran Kusni Kasdut. Mulailah namanya itu terkenal di masyarakat. Pengalaman si Kusni Kasdut ini, kita nyebutnya Kusni aja ya mulai sekarang nih. Pengalaman si Kusni ini pada saat dia di penjara di Belanda itu ya, di penjara Belanda itu rupanya membuat trauma di pikirannya. Jadi siksaan Belanda yang di tiap hari dia rasakan segala macam itu membuat dia sangat ketakutan akan yang namanya penjara. Hingga dalam aksi-aksi perampokan, aksi kejahatan, dia itu sangat takut ketangkep. Sampai dia melakukan segala cara agar tidak tertangkap, termasuk membunuh siapapun penghalangnya. Jadi dia akhirnya terkenal sebagai perampok Kusni Kasdut yang kejam, karena dia tidak segan-segan untuk membunuh korbannya. Jadi ada banyak banget dia ini melakukan perampokan. Ada salah satu yang terkenal, itu peristiwa perampokan yang dilakukannya pada tanggal 11 bulan September tahun 1953. Korbannya bernama Ali Bajenet. Jadi si Kusni ini merampok dengan mengendarai jeep. Keren juga ya, kayak mafia gitu. Dia naik jeep nih. Dia mengincar salah satu hartawan kaya raya, Ali Bajenet itu tadi. Jadi begitu si Ali ini keluar dari rumahnya, langsung sama mereka diberondong peluru. Wah, langsung tewas di tempat. Kemudian mereka langsung merengsek masuk ke rumahnya si Ali Bajenet ini. Wah, semua harta disikat habis oleh mereka. Hingga peristiwa perampokan itu menggemparkan Indonesia pada saat itu karena dilakukan secara terbuka di pinggir jalan. Sejak perampokan itu mereka terus melakukan perampokan-perampokan lainnya. Sampai ada satu lagi perampokan yang sangat terkenal, menggemparkan Indonesia pada waktu itu. Dia merampok Museum Nasional Indonesia, atau yang terkenal disebut Museum Gajah di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Itu dilakukan pada tanggal 31 Mei 1961. Jadi seperti film-film perampokan gitu ya. Si Kusni Kasdut ini menyamar sebagai seorang polisi. Wah, mereka nyamar sebagai seorang polisi masuk ke museum. Set. Begitu masuk langsung mengeluarkan senjata mereka. Para petugas museum disandra semua. Sandra. Nah, dalam aksi itu mereka berhasil membawa kabur 11 butir permata. Permatanya gede-gede guys. Itu disikat habis sama mereka ini. Sampai akhirnya si Kusni Kasdut and the Gang ini jadi orang yang paling diburu se-Indonesia, orang nomor 1. Makanya sampai sekarang nama Kusni Kasdut kan masih
terkenal ya karena kejahatannya itu memang luar biasa gitu. Hingga waktu berlalu komplotan Kusni Kasdut ini mengerem. Kegiatannya itu rada direm dulu ya karena hasil dari rampokan yang terakhir ini sungguh luar biasa. Mereka menuju Semarang untuk menggadaikan permata yang mereka rampok dari Museum Gajah. Jadi pada saat menggadaikan, si petugas pegadaian ini curiga karena ini permata gede banget gitu loh. Sedangkan orang yang kelihatan menggadaikan ini kayaknya orang biasa aja gitu ya. Kok dapat permata segini banyak, gede-gede, nilainya luar biasa gitu, nggak masuk akal. Mereka akhirnya melapor ke polisi. Mereka nelpon polisi. Pak, ini ada orang menggadaikan permata yang tidak masuk akal. Jumlahnya ada 11 dan permata itu besar-besar, bernilai sangat luar biasa. Langsung polisi ini pikirannya langsung ke Kusni Kasdut gitu kan. Loh, itu kan barang-barang yang dicuri dari Museum Gajah. Pasti ini komplotannya Kusni Kasdut. Jadi gerombolan si Kusni Kasdut itu mereka masih pada di situ semua, masih bertransaksi di Pegadaian. Ketangkep. Langsung mereka dijebloskan ke penjara pada tahun 1968. Hingga setahun kemudian pada tahun 1969 Kusni Kasdut disidangkan. Dia divonis dengan hukuman mati. Jadi sebelum hukuman mati itu kan ada bertahun-tahun dulu ya, ditangguhkan dulu di dalam penjara ya. Dari tahun 69 sampai 79 itu Kusni Kasdut 8 kali berhasil melarikan diri. 8 kali loh. Hebat nih orang, bisa kabur 8 kali, luar biasa. Salah satu aksi pelarian dia atau pelarian yang terakhir ya itu dilakukan pada bulan September tahun 1979. Jadi si Kusni Kasdut ini membuat obeng-obengan. Jadi obeng ini dibuat dari emur. Dia nemuin ada ngegeletak emur waktu di penjara kan. Dia bikin menyerupai obeng. Jadi mungkin umurnya diketokin gitu ya, diketokin sampai gepeng menyerupai obeng gitu kan. Nah, dia itu kaburnya lewat atap. Jadi rupanya di atap itu terbuat dari kayu ya. Dia berhasil melubangi atap itu 30 kali 40 cm gitu. Terus dia bikin tali dari kain. Kainnya itu kan kadang-kadang ada aja yang ngeletak di tanah gitu kan, potongan kain itu. Dia rajin nyambung-nyambungin, ditambahin potongan sama spraynya itu. Nyambungin sampai berupa tali panjang. Jadi dia hanya modal itu, obeng buatan sama tali. Jadi Kusni Kasdut ini lewat atas. Setelah itu dia membobol genteng ya, bobol genteng. Terus dia melewati pagar penjara. Setelah itu dia turun melewati belakang musola yang ada di penjara. Kemudian dia naik lagi. Jadi talinya ini berguna banget guys. Dia naik lagi ke tembok. Terus di atas tembok dia merangkak. Jadi ini kejadiannya malam nih, gelap gitu. Dia merangkak sampai dia nyari tempat yang benar-benar aman untuk dia melompat keluar. Temboknya itu tingginya 4 meter. Akhirnya dia menemukan spot yang aman gitu ya. Dia lompat 4 meter guys, tinggi banget. Bruk gitu. Kabur. Itulah usaha dia yang terakhir dilakukan untuk melarikan diri. Polisi merasa kebakaran jenggot. Sang jenderal polisi ya pada waktu itu memerintahkan kewaspadaan dan memasang mata tajam untuk mencari si Kusni Kasdut ini, terutama kepolisian di seluruh Pulau Jawa. Hingga akhirnya berhasil ditangkap. Kusni Kasdut ditangkap di Surabaya pada tanggal 17 Oktober tahun 1979. Pada saat ditangkap dia ngelawan, sampai berantem sama polisi gak karu-karuan. Tapi akhirnya ya kalah ya, polisinya banyak, akhirnya dia ketangkep juga.
Jadi rupanya usaha pelariannya yang terakhir ini udah membuatnya jerah kali ya, bosen gitu ya. Emang 8 kali kabur, 8 kali ketangkep itu lumayan juga bikin bosen sih ya. Akhirnya dia pun bertobat. Jadi kebetulan di penjara itu dia menemui seorang pendeta ya. Akhirnya dia pun berpindah agama menjadi agama Katolik di bawah bimbingan si pendeta itu. Hingga waktu berjalan mendekati masa eksekusi hukuman mati bagi si Kusni Kasdut. Sebelum menjalani eksekusi, dia dikasih 3 permintaan. Pertama, dia minta untuk bertemu dengan keluarganya, berkumpul dengan anggota keluarganya. Kedua, dia minta diberi kesempatan untuk sendiri di ruang kebaktian, berdiam diri. Ketiga, dia pengen makan enak, dia pengen makan capcay, pengen makan ayam goreng sama pengen makan mie goreng. Itu permintaan dia. Si Kusni Kasdut ini juga terkenal sebagai Robin Hood-nya Indonesia. Jadi meskipun dia seorang perampok yang sadis ya, tapi sebenarnya jiwa sosialnya itu ada gitu. Seperti contohnya waktu zaman Perang Belanda, dia itu merampok para saudagar kaya pada waktu itu dan dibelanjakan buat membeli senjata-senjata dan amunisi. Jadi untuk mendukung perjuangan kemerdekaan lah pada waktu itu. Terus dia juga pada saat sudah jadi perampok, dia membagikan hasil-hasil rampokannya kepada rakyat miskin. Hingga sebelum menjalani hukuman mati, dia dibaptis oleh pendeta itu. Sampai tanggal 16 Februari tahun 1980. Kusni Kasdut dan kawan-kawan dihadapkan pada regu tembak. Hingga pada malam itu beberapa peluru bersarang di masing-masing jantung terpidana. Itulah akhir dari sepak terjang sang legenda perampok terbesar dari Indonesia, Kusni Kasdut. Semoga kisah ini dapat mengisi hari kalian dan ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Terima kasih untuk perhatiannya. Thank you and see you.